Dukung channel Pelajari dengan cara like dan subscribe. Tak ada satu hal yang sulit jika kita mau pelajari. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Mudah-mudahan semuanya sehat, ya, tidak kurang suatu apa. Kita berjumpa kembali yaitu dengan pelajaran matematika, yaitu masalah bilangan bentuk akar 1. Kenapa saya tulis 1? Karena nanti ada bentuk akar yang kedua yang akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anakku, mudah-mudahan sehat semua dan tidak kurang suatu apa. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik dan tetap semangat, ya, walaupun kita berjauhan, mudah-mudahan kita selalu dekat di hati. Untuk pelajaran minggu yang lalu, ya, yang sudah kalian pelajari, yaitu masalah bilangan berpangkat yang disampaikan oleh teman saya yaitu Pak Agus, yaitu sudah 2 pertemuan. Maka pada hari ini, kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ketiga, yaitu masalah bilangan bentuk akar. Nah, di dalam bentuk akar di sini ada yang namanya kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan konsep bentuk akar dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah bentuk akar. Kemudian masalah tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah dapat menerapkan konsep bentuk akar dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, dapat menyelesaikan penyelesaian masalah bentuk akar. Kemudian dalam permasalahan ini, ya, pertemuan yang pertama bentuk akar, ini ada 3 permasalahan yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah masalah definisi bentuk akar, yang kedua menyederhanakan bentuk akar, dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk yang pertama kita bahas dulu, yaitu masalah bentuk akar dalam masalah definisi. Apa itu bentuk akar? Kita lihat di sini di PowerPoint-nya, ya. Namun sebelumnya kalian harus paham dulu bilangan yang berbentuk pangkat, yaitu ada A pangkat setengah. Itu kalau diubah, ya, kalian kan sudah mempelajari masalah bilangan berpangkat minggu kemarin. Jadi kalau A pangkat setengah, maka itu kalau diubah ke bentuk akar, maka menjadi akar A. Saya ambilkan contoh, misalkan A-nya saya ganti dengan 4, maka kalau diubah ke bentuk akar itu menjadi akar 4. Berapa akar 4? Kalian sudah belajar waktu di SMP, akar 4 itu nilainya adalah 2. Akar 9, 3. Akar 16, 4, akar 25, 5, dan seterusnya. Saya yakin kalian sudah paham semuanya itu kan? Baik, kita lanjut ke masalah pengertian sekarang. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilai angkanya di belakang koma tidak terhingga banyaknya. Nah, seperti apa contohnya? Di sini sudah jelas, akar 2, akar 3, akar 8, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya akar 1, akar 4, akar 64, akar 25 atau yang lainnya. Nah, kenapa ini tidak dimasukkan atau tidak masuk dalam istilah bentuk akar? Karena akar 1 itu nilainya 1. Akar 4 nilainya 2. Kemudian akar 64 itu nilainya 8. Nah, di sini kita jelas bahwa untuk bentuk akar itu kita ingat kembali bahwa definisinya jelas, hasilnya itu koma-koma. Di belakang koma itu masih banyak lagi. Misalnya, ya, yang masuk dalam bentuk akar. Nah, misalnya di situ
Yang pertama adalah akar 2. Akar 2 berapa nilainya? 1,4142. 4142. Tetapi di belakang 2 ini masih banyak sekali. Ya. Nah, ini disebut dengan bentuk akar. Saya ulang bahwa bentuk akar itu adalah yang nilainya itu selalu koma-koma. Di belakang koma masih banyak lagi. Misalnya lagi akar 3. Nah, akar 3 itu berapa? 1,7320. Nah, di belakang 0 masih banyak lagi. Ya. Akar 8. Nah, akar 8. Akar 8 itu 2 koma. Ya. Koma berapa? 8284. Nah, di belakang 4 masih banyak lagi. Beda dengan yang akar 1, akar 4, akar 9 itu hasilnya tidak ada koma-koma. Misalnya ya, akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Jadi di belakang 3 itu tidak ada lagi. Sehingga hasilnya adalah bulat. Paham ya? Jadi saya harapkan kalian bisa memahami, bisa mengerti perbedaan daripada bilangan bentuk akar dengan bilangan yang bukan bentuk akar. Kalau bentuk akar di hasilnya itu tidak bulat, tetapi kalau bentuk akar itu hasilnya bukan bentuk akar, itu hasilnya bulat, seperti akar 1, akar 4, akar 64 atau yang lainnya. Cukup jelas kira-kira? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Lanjut berikutnya. Yang kedua, menyederhanakan bentuk akar. Nah, bentuk akar itu dapat disederhanakan dengan cara bagaimana? Dengan mengubah bilangan yang ada di dalam akar itu dipecah menjadi 2 bentuk akar atau 2 bilangan, yang mana yang satu bilangan itu harus bisa ditarik akar atau bisa diakarkan, sedang yang satunya tidak. Ya. Kita lihat contohnya akar 32, akar 125, akar 18. Nah, sebelum saya menjelaskan contoh ini, pahami dulu contoh yang lebih sederhana. Ya, yang pertama, misalnya akar 8. Akar 8 itu carilah dulu faktornya. Berapa saja faktornya? Ya, faktornya adalah 1, 8. Terus 4, 2. Ada lagi faktornya selain itu, 1, 8, 4, 2. Nah, kita lihat bahwa untuk menyederhanakan kita harus memilih di antara faktor-faktor ini. Yang mana yang satu harus bisa diakar atau ditarik akar. Berarti kalau yang 1, 8 tidak bisa. Kenapa? Karena dua-duanya tidak bisa ditarik akar. Sedangkan yang kedua 4 dan 2. Hasil kalinya berapa? 8. Berarti inilah yang harus kita gunakan dengan dasar sebagai menyederhanakan bentuk akar. Sehingga di sini akar 8 jadi berapa? Akar 4 dikali 2. Ya, akar 4 kali 2. Akar kali 2 maka pecah lagi menjadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Cukup jelas ya? Jelas ya. Baik, kita lanjut ke contoh yang pertama yang ada di PPT ya. Akar berapa di situ? Akar 32. Nah, faktornya berapa saja 32? Udah enggak usah disebutkan semuanya, yang penting kita pilih
dua angka, yang satu harus bisa ditarik akar. Berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Tentunya 16 dikali 2. Terus pecah lagi menjadi akar 16 dikali akar 2. Nah, akar 16 berapa? 4. Maka hasilnya 4 akar 2. Jelas ya? Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua juga begitu. 125 pecah berarti menjadi 5. 125 kali 5 kan 125. Akar 25 berapa? 5. Berarti hasilnya 5 akar 5. Jelas ya? Nah, yang contoh ketiga sudah saya kira juga cukup jelas ya. 18 berarti 9 kali 2. Akar 9 3. Hasilnya berarti 3 akar 2. Kita lanjut ke berikutnya. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, dua buah bentuk akar atau lebih bisa dijumlahkan apabila bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila jika bentuk akarnya sejenis atau sama. Sama dalam hal ini bukan berarti akar 2 sama dengan akar 2, tidak, karena bisa dikatakan sejenis. Sejenis itu serupa tapi tak sama. Jadi contohnya seperti apa? Ya. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya kita mengacu pada dasar dulu. Kita mengacu pada dasarnya dulu. Kalian sudah tahu menyederhanakan bentuk. Yang pertama adalah B akar A. B akar A ditambah C akar A. Bagaimana hasilnya? Nah, yang dimaksud sejenis adalah bahwa yang ada di dalam akar itu harus sama. Yang di depan boleh sama, boleh berbeda. Misalnya kita akan menjumlahkan seperti ini, maka kalau yang di dalam akar itu sudah sama, maka tinggal menambahkan bilangan yang ada di depannya, maka menjadi B ditambah C akar A. Kenapa kok akar A-nya itu ditulis salah satu? Karena ini sama. Misalnya saya kaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau saya tanya, ya, saya punya 2 ekor kambing, ya, dan 2 ekor sapi. Kalau saya suruh menjumlahkan, berapa hasilnya? Tentunya tidak bisa karena tidak sejenis. Jadi tidak bisa 2 ekor kambing ditambah 2 ekor sapi sama dengan 2 ekor sapi, tidak bisa. Tetapi bagaimana kalau sama-sama kambing? Misalnya 2 ekor kambing ditambah 2 ekor kambing, berarti hasilnya menjadi 4 ekor kambing. Sama seperti ini, ya. Jadi tinggal menambahkan angka yang ada di depannya saja. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dikurangi? Sama caranya. B akar A dikurangi dengan C akar A. Nah, maka hasilnya tinggal kurangi aja. B dikurangi C akar A. Nah, inilah yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan. Saya ambilkan contoh, misalnya yang pertama. Contoh yang pertama. Di sini saya tuliskan 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Tentunya dari dasar sifat tadi 1 dan 2, maka tentunya kan sudah bisa paham, ya, apabila
sejenis, maka kita tinggal menambahkan angka yang ada di depannya. Berarti di sini jadi berapa? 4. Yang ini ditambah 2. Terus akar 5. Sehingga hasilnya berapa? 4 tambah 2, 6 akar 5. Cukup jelas ya, anak-anakku yang ada di rumah? Mudah-mudahan paham ya. Kemudian yang kedua, 5 akar 6 dikurangi 2 akar 6. Bagaimana caranya? Sama seperti sifat yang kedua, berarti 5 dikurangi 2 akar 6. 5 kurangi 2 berapa? 3. Hasilnya berarti 3 akar 6. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, akar 28 dikurangi akar 125. Ditambah akar 63. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat di sini di dalam akar, ya, di dalam akar. Di sini ternyata nggak ada yang sejenis. Bagaimana caranya? 63. Nah, ini 63. Bagaimana kalau ini belum sejenis? Nah, kita kan sudah belajar masalah menyederhanakan bentuk akar, sehingga semuanya diubah. Usahakan sama, usahakan yang di dalam akar itu harus sama. Nah, 28 berarti harus dipecah menjadi berapa akar 28? Ya, 4 dikali, ya, akar 28 berapa? 4 dikali 7. Berarti akar 4 kali 7. Kemudian dikurangi akar 125 berapa? Kali berapa? 25 kali 5. Ditambah akar 63. Berarti akar 63 itu berapa kali berapa? 9, Pak. 9 dikali 7. Ayo lanjut. Berarti akar 4 kali akar 7 itu adalah pecah lagi. Berarti akar 4 dikali akar 7 dikurangi akar 25 kali akar 5 ditambah akar 9 kali akar 7. Nah, akar 4 berapa? 2. Maka hasilnya menjadi 2 akar 7 dikurangi 5 akar 5. Ya. Terus ditambah dengan 3 akar 7. Nah, sekarang kita lihat untuk yang sejenis mana saja. Ya, yang pertama dan yang terakhir ini kita gabung, ya. Karena ditambah berarti 2 tambah 3 5. 5 akar 7. Terus ini tetap. Kenapa tetap? Kenapa tetap? Karena tidak sejenis, tidak ada temannya. Baik, sudah jelas ya, anak-anakku? Jelas. Nah, kalau jelas, kesimpulan sekarang, ya. Yang pertama, masalah definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilai angkanya di belakang koma tak berhingga. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, menyederhanakan bentuk akar, yaitu mengubah bilangan menjadi 2, di mana bilangan yang satu harus bisa ditarik akar. Sedang yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, maka harus ada syarat. Apa syaratnya? 2 bilangan bentuk akar itu harus sejenis. Bagaimana kalau nggak sejenis? Ya tidak bisa dijumlah atau dikurangkan. Saya rasa itu kesimpulannya. Kemudian yang terakhir, ya,
yang terakhir adalah tugas. Sebelum saya akhiri, mudah-mudahan ya apa yang saya jelaskan, saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan semua anak-anakku yang ada di rumah selalu semangat ya, bisa memahami dan tidak perlu putus asa ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Dan untuk tugas silakan lihat di Google Classroom kelas masing-masing, nanti untuk lebih jelasnya di masalah tugas akan saya sampaikan setelah tayangan yang sekarang ini. Itu selalu aktif ya, buka HP, selalu belajar dan belajar, selalu semangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Tok.